Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Materi pertama adalah model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Di dalamnya kita akan membahas tentang yang pertama, pengertian model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Yang kedua, langkah-langkah metode Jigsaw. Yang ketiga, ciri-ciri metode Jigsaw. Dan yang keempat, kelebihan dan kekurangan metode Jigsaw. Pengertian model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw adalah sebuah model belajar kooperatif yang menitik beratkan kepada kerja kelompok siswa dalam bentuk kelompok kecil. Seperti yang diungkapkan Lie 1993 bahwa pembelajaran kooperatif model Jigsaw ini merupakan model belajar kooperatif dengan cara siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri atas 4 sampai dengan 6 orang secara heterogen dan siswa bekerja sama, saling ketergantungan positif dan bertanggung jawab secara mandiri. Dalam model pembelajaran Jigsaw ini, siswa memiliki banyak kesempatan untuk mengemukakan pendapat dan mengelola informasi yang didapat dan dapat meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Anggota kelompok bertanggung jawab atas keberhasilan kelompoknya dan ketuntasan bagian materi yang dipelajari dan dapat menyampaikan kepada kelompok. Adapun langkah-langkah pembelajaran Jigsaw menurut Trianto tahun 2010 sebagai berikut. Yang pertama, pengajar memberikan pengenalan mengenai topik yang akan dibahas dalam bahan pelajaran. Yang kedua, siswa dibagi atas beberapa kelompok asal, setiap kelompok yang beranggotakan 4-6 orang. Yang ketiga, materi pelajaran diberikan kepada siswa dalam bentuk yang telah dibagi-bagi menjadi beberapa sub. Yang keempat, setiap anggota kelompok asal membaca subbab yang ditugaskan dan bertanggung jawab untuk mempelajarinya. Yang kelima, anggota dari kelompok asal lain yang lebih mempelajari subbab yang sama tertentu dalam kelompok-kelompok ahli untuk mendiskusikannya. Yang keenam, setiap anggota kelompok ahli setelah kembali ke kelompok asal bertugas mengajar teman-temannya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu pada pertemuan dan diskusi kelompok asal, siswa-siswa diberikan tagihan berupa kuis individu. Adapun ciri-ciri pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw sebagai berikut. Yang pertama, setiap anggota tim terdiri dari 3-6 orang yang disebut kelompok asal. Yang kedua, kelompok asal tersebut terbagi lagi menjadi kelompok ahli. Yang ketiga, kelompok ahli dari masing-masing kelompok asal berdiskusi sesuai keahliannya. Dan yang keempat, kelompok ahli kembali ke kelompok asal untuk saling bertukar informasi. Yang selanjutnya, kelebihan dan kekurangan model pembelajaran tipe Jigsaw. Kelebihan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw adalah sebagai berikut. Pertama, siswa diajarkan bagaimana bekerja sama dalam kelompok. Yang kedua, siswa yang lemah dapat terbantu dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga, menerapkan bimbingan sesama teman. Yang keempat, penerimaan terhadap perbedaan individu yang lebih baik. Yang kelima, melatih siswa lebih aktif dalam berbicara dan berpendapat. Yang keenam, sikap apatis berkurang. Yang ketujuh, pemahaman materi lebih mendalam. Yang kedelapan, meningkatkan motivasi belajar. Dan yang kesembilan, dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja sama dengan kelompok itu. Kekurangan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kondisi kelas yang ramai sehingga membuat siswa merasa kebingungan.
Dan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini merupakan pembelajaran baru. Yang kedua, jika guru tidak mengingatkan agar siswa selalu menggunakan keterampilan-keterampilan kooperatif dalam kelompok masing-masing, maka dikhawatirkan kelompok akan macet. 3. Siswa yang tidak terbiasa berkompetensi akan kesulitan saat mengikuti proses pembelajaran. 4. Siswa yang lemah dimungkinkan akan mengantungkan diri kepada siswa yang pandai. Kelima, membutuhkan waktu yang lama apabila ada penataan ruang yang belum terkondisi dengan baik, sehingga perlu waktu untuk merubah posisi yang dapat menimbulkan kegaduhan, serta perlu waktu dan persiapan yang matang sebelum model pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik. Faktor-faktor kunci keberhasilan yang harus diperhatikan dalam penerapan model pembelajaran Jigsaw. Pertama, positive interdependence, yaitu setiap anggota kelompok harus memiliki ketergantungan satu sama lain yang dapat menguntungkan dan merugikan anggota kelompok lainnya. Yang kedua, individual accountability, yaitu setiap anggota kelompok harus memiliki tanggung jawab atas kemajuan proses belajar seluruh anggota termasuk dirinya sendiri. Yang ketiga, face to face, yaitu anggota kelompok melakukan interaksi tatap muka, mencangkup diskusi dan elaborasi dari materi pembahasan. Yang keempat, social skills, yaitu setiap anggota kelompok harus memiliki kemampuan bersosialisasi dengan anggota lainnya, sehingga pemahaman materi dapat diperoleh secara kolektif. Dan yang kelima, group processing and reflection, yaitu kelompok harus melakukan evaluasi terhadap proses belajar untuk meningkatkan kinerja kelompok. Selanjutnya, pengertian model pembelajaran problem based learning. Model pembelajaran PBL adalah pembelajaran yang menitik beratkan kepada peserta didik sebagai pembelajar serta terhadap permasalahan yang otentik atau relevan yang akan dipecahkan dengan menggunakan seluruh pengetahuan yang dimilikinya atau dari sumber-sumber lainnya. Litnila 2013. Pembelajaran berbasis masalah merupakan metode pembelajaran yang diawali dengan masalah untuk mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru. Fatur Rahman M. 2015. Dalam usaha memecahkan masalah tersebut, peserta didik akan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan atas masalah tersebut. Adapun ciri-ciri model pembelajaran problem basic learning adalah sebagai berikut. Yang pertama, strategi pembelajaran berbasis masalah merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran. Yang kedua, aktivitas pembelajaran diarahkan untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan berpikir secara ilmiah. Yang keempat, siswa dituntut untuk mendemonstrasikan produk atau kinerja yang telah mereka pelajari. Langkah-langkah dalam model pembelajaran problem basic learning adalah sebagai berikut. 1. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang dibutuhkan, memotivasi siswa terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah yang dipilih. Yang kedua, guru membantu siswa mengidentifikasikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut, seperti menetapkan topik, tugas, jadwal, dan lain sebagainya. Yang ketiga, guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah, pengumpulan data, hipotesis, dan pemecahan masalah. Dan yang keempat,
Guru membantu siswa dalam merencanakan serta menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan dan membantu mereka berbagi tugas dengan temannya. Dan yang kelima, guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan. Kelebihan pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, melatih siswa memiliki kemampuan berpikir kritis, kemampuan memecahkan masalah, dan membangun pengetahuannya sendiri. Yang kedua, terjadinya peningkatan dalam aktivitas ilmu siswa. Yang ketiga, mendorong siswa melakukan evaluasi atau menilai kemajuan belajarnya sendiri. Yang keempat, siswa terbiasa belajar melalui berbagai sumber-sumber pengetahuan yang relevan. Yang kelima, siswa lebih mudah memahami suatu konsep jika saling mendiskusikan masalah yang dihadapinya dengan temannya. Kekurangan PBL atau pembelajaran basic learning. Yang pertama, PBL tidak dapat diterapkan untuk setiap materi pelajaran. Ada bagian guru berperan aktif dalam menyajikan materi. Yang kedua, dalam suatu kelas yang memiliki tingkat keragaman siswa yang tinggi akan terjadi kesulitan dalam pembagian tugas. Yang ketiga, manakala siswa tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencoba. Yang keempat, keberhasilan strategi pembelajaran melalui program digital learning membutuhkan cukup waktu untuk persiapan. Yang kelima, tanpa pemahaman mengapa mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan di dalamnya, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.